Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan kelima kita, yaitu restorasi dan peningkatan citra. Kita lihat dulu apa saja yang ada di dalamnya ya di materi pertemuan kelima ini. Di pertemuan kelima ini judulnya restorasi dan peningkatan citra. Ini saya ambil dari sumber pustaka Computer Vision dan Pengolah Citra Digital. Ini dari penulisnya Dr. Arnita SSI, MSI, Paridawati Marpaung SSI, MSI, Pirahuda Ulia, Nita Nursyani Eskom, Rinjani Cira Nabila, dan dari percetakan pustaka Aksara tahun 2022. Nah, untuk restorasi ya, kita sedikit memberikan pengertian ya. Di sini restorasi citra itu adalah istilah ya, istilah restorasi mempunyai perbedaan makna dengan peningkatan citra. Jadi kalau dia peningkatan citra atau gambar atau image enhancement merupakan istilah yang menyatakan usaha ya. Jadi istilah menyatakan usaha untuk membuat gambar agar lebih baik ya dari sudut pandang pengolahnya. Jadi peningkatan citra itu untuk membuat gambar lebih baik dari sudut pandang pengolahnya ya atau usernya lah. Sedangkan restorasi citra merupakan proses untuk membuat citra yang berkualitasnya turun akibat adanya tambahan derau agar menjadi mirip dengan keadaan aslinya. Jadi tidak ada sistem pembentukan citra yang sempurna karena keterbatasan fisik yang melekat. Oleh karena itu gambar tidak identik dengan aslinya ya. Jadi setelah diolah gambar itu tidak sesuai lagi dengan aslinya ya, karena dikasih efek. Bukanlah suatu hal yang asing karena manusia juga membuat kesalahan dalam mengoperasikan sistem pencitraan. Kadang-kadang kita menerima gambar-gambar kabur ya yang terdeteksi oleh beberapa mekanisme pengambilannya. Salah satu sumber degradasi gambar itu adalah lensa optik dalam kamera digital yang memperoleh informasi visual. Jika kamera tidak fokus dengan tepat, maka dia akan mendapatkan gambar yang buram. Kemudian faktor lain ini menyebabkan degradasi citra, yaitu adanya gerakan relatif antara objek dan objek dan kamera ya. Hal ini disebabkan karena kamera mengalami perpindahan impulsif selama interval pengambilan gambar, sementara objek statis ya, objek bergerak. Makanya di dalam sebuah kamera itu kalau kita bisa lihat ya, seorang fotografer sepak bola itu mereka mengambil gambar-gambar yang bagus ya dari pemain-pemain internasional ya, baik berjalan, ketika terbang, nyundul bola, itu kan cerah, bagus ya. Itu mereka di kameranya itu sudah pasti harganya besar ya, harganya tinggi. Nah, dalam pengambilan satu klik ya, dalam pengambilan gambar itu ada 20 atau 30 frame yang akan diciptakan ya. Jadi ada slow motion lah mungkin di situ. Jadi dapat mana gambar yang lebih baik yang bisa dipilih oleh fotografer ya. Ada sekali klik ada 20 petikan yang keluar. Beda dengan kamera yang kita ya, sekali klik yang keluar kan gambar satu petikan. Nah, seperti itu ya. Makanya kamera fotografer itu besar-besar ya. Dari kecil di zoom ternyata banyak putaran-putaran untuk menzoomkan untuk mengambil objek tertentu ya. Kemudian noise pada citra ya. Noise pada citra disebut juga sebagai derau ya. Derau ini merupakan komponen dalam citra yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh derau Gaussian ya bisa muncul pada sebarang isyarat. Cahaya putih, white noise biasanya menyertai pada siaran televisi ya. Biasanya kan kalau siaran televisi itu kabur ya, kayak banyaknya nyamuk, seperti itulah ya, derau putih namanya white noise. Biasa menyertai pada siaran televisi ini ya, yang berasal dari stasiun pemancar yang lemah. Derau butiran, derau itu ya butiran ya, biasa muncul dalam film fotografi ya. Derau yang dinamakan self
and papers, sering mewarnai citra. Draw itself berwarna putih dan draw paper warna hitam ya. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian ini contohnya ya, draw pada isyarat satu dimensi ya. Ini drawnya, kemudian isyarat drawnya ya. Ini kayak gelombang magnetik lah dibilangkan. Draw dikelompokkan menjadi ada 4, yaitu draw tambahan atau additive noise, dapat dinyatakan secara matematis ya seperti ini. G titik sama dengan F titik plus D titik ya. Dalam hal ini menyatakan isyarat yang telah terkena draw ya, menyatakan citra asli, dan D menyatakan draw ya. Terus ada draw perkalian ya, ini kita lihat G titik sama dengan F titik kali D titik ya. Ini draw perkalian. Kemudian ada word impulse ya. Sensor atau saluran data terkadang memberikan draw berbentuk biner ya, 0 atau 1. Draw ini dimodelkan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. G sama dengan 1 kurang P dikali P titik plus P dikali D ya. Hal ini menyatakan isyarat yang telah terkena draw ya. Kemudian ada draw kuantitasi. Ini noise ini muncul ketika variabel acak kontinu diubah menjadi variabel discrete, atau ketika variabel acak discrete diubah menjadi variabel dengan lebih level lebih sedikit ya. Pada citra, draw kuantitasi sering menjadi proses akuisisi ya. Gambar mungkin kontinu pada awalnya, tetapi untuk diproses sebelumnya harus diubah menjadi representasi digital. Ini ada jenis-jenis noise pada citra ya, jenis-jenis noise pada gambar maksudnya. Adapun jenis-jenis draw yang bisa ditemukan pada citra sebagai berikut. Nah, ini biasanya kita lihat di aplikasi-aplikasi Photoshop ini ada ya, ada Gaussian, blur dan lain sebagainya. Ada garam, Amerika, kemudian eksponensial, gamma, relax, uniform, dan periodis. Nah, untuk menghilangkan noise pada citra, ya, ini dalam pengolahan citra digital untuk menghilangkan draw yang umum digunakan adalah dengan melakukan filtering namanya ya. Filtering ini adalah proses standar digunakan hampir setiap sistem pemeriksaan citra ya. Filter ini digunakan untuk menghilangkan noise dari gambar dengan mempertahankan detail yang sama. Jadi di dalam sebuah aplikasi itu Photoshop ya terutama, terus ada Illustrator, kemudian apalagi aplikasi-aplikasi pengolahan gambar. Nah, itu yang sering digunakan di Photoshop ya. Nah, jadi sama ada Illustrator, tambah satu lagi ada CorelDRAW ya. Nah, mereka biasanya menggunakan filter ya di dalamnya ya. Jadi ada sebuah objek yang mungkin nanti bisa dikasih efek melalui filter apa. Jadi filter inilah yang nanti yang bisa menjadikan foto menjadi standar ya. Jadi sambil mempertahankan detailnya ya. Pilihan filter tergantung pada perilaku filter dan jenis data. Noise adalah perubahan mendadak dalam detail piksel dalam sebuah gambar. Jadi ketika akan memfilter gambar, langkah pertama yang dilakukan adalah mengganti nilai setiap piksel dengan rata-rata piksel di sekitarnya. Jadi kan ada sebuah foto lama yang mungkin sudah kabur ya, katakan kabur, yang mau diolah lagi menjadi gambar yang tajam warnanya ya. Kemudian bisa berbentuk banyak pikselnya. Nah, ini nanti diolah oleh filter seperti itu ya. Proses ini akan membuat gambar terlihat lebih halus. Nah, lebih halus untuk melakukan filterisasi pada citra. Berikut jenis-jenis filter yang sering digunakan. Ya, ada filter lolos rendah, kemudian ada filter rata aritmetik, kemudian ada filter rata harmonik, kemudian ada filter rata kontra harmonik, kemudian ada filter rata YP, kemudian filter median ya. Ada filter min, ada filter titik tengah ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab 9 ya. Ekstraksi fitur citra. Nah, ekstraksi fitur adalah bagian dari proses pengurangan dimensi. Jadi di mana satu set awal data mentah dibagi dan didireksi menjadi grup yang lebih mudah dikelola.
sehingga ketika ingin mengolah akan lebih mudah. Karakteristik terpenting dari kumpulan data besar ini, mereka memiliki sejumlah besar variabel, ya. Variabel inilah yang membutuhkan banyak sumber daya komputasi untuk diproses. Jadi interaksi fitur membantu untuk mendapatkan fitur terbaik dari kumpulan data besar tersebut dengan memilih dan menggabungkan variabel ke dalam fitur, sehingga secara efektif mengurangi jumlah data. Fitur-fitur ini mudah digunakan tetapi masih mampu menggambarkan kumpulan-kumpulan data aktual dengan akurasi originalitas. Nanti dijelaskan ini fitur-fitur yang diinteraksi pada citra digital. Nah, kita masuk yang pertama yaitu fitur bentuk, ya. Fitur bentuk merupakan fitur dasar dalam visual content pada citra, ya, atau pada gambar, di mana setiap gambar dapat dibedakan berdasarkan bentuk objek. Fitur bentuk merupakan suatu fitur yang digunakan melalui fitur objek dapat dinyatakan melalui kontur area transformasi, ya. Nah, jadi contohnya interaksi di ekstraksi fitur di berbagai jenis daun, ya. Dan ini gambar daun, ya. Ini berbeda-beda, ya. Nah, di sini dalam industri elektronika kadang-kala dibutuhkan kemampuan untuk mendeteksi bentuk-bentuk dari PCB, ya, printer circuit board, seperti mendeteksi bentuk-bentuk segi empat atau lingkaran untuk memisahkan bagian-bagian dari PCB. Nah, ini contohnya, ya. Kemudian kita lanjut, ini kita lewatkan, ya. Nah, bentuk kasar dapat didefinisikan sebagai deskripsi suatu objek dikurangi posisi, orientasi dan ukuran, ya. Bisa nanti mengurangi besaran daripada file gambar tersebut. Model dapat dibangun melalui pengolahan hasil ekstraksi fitur beragam yang sangat bermanfaat. Contoh adalah bagaimana kamera dapat membedakan objek mobil, ya, dan motor sehingga mendeteksi setiap objek yang ada di atas meja atau di sebuah ruangan. Nah, ini kaitannya juga ada dengan kamera, ya. Ini fitur kontur, ya. Kita lihat kontur eksternal dan kontur internal, ya. Ini ada perbedaan, ya. Kontur merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan tepi objek. Dalam pengolahan citra terdapat dua istilah kontur, yaitu eksternal dan kontur internal, ya. Ini ada gambarnya. Kemudian kita lanjut untuk memperoleh kontur eksternal dan dengan menggunakan pendekatan 8 ketetanggaan, ya, diperoleh dari hasil sebagai berikut. Ini ada rumus-rumusnya, ya. Ini nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, saya menjelaskan selanjutnya itu ada fitur tekstur, ya. Fitur tekstur ini adalah fitur gambar yang telah digunakan untuk karakterisasi gambar, ya, dengan aplikasi dalam pengambilan gambar berbagai konten. Karakteristik ini utama dari tekstur adalah pengulangan pola atau pola di atas suatu wilayah dalam suatu gambar. Tekstur adalah sifat bawaan dari hampir semua permukaan benda, ya, seperti batu bata, kemudian kain, kayu, kertas, karpet, awan, pohon, ya, ada tanah, kulit dan lain sebagainya. Ini tekstur, ya. Tekstur biasanya makanya di dalam sebuah aplikasi itu ada namanya filter tekstur, ya, kan gitu. Ketika area kecil dapat sebuah gambar memiliki variasi fitur nada skrip yang luas. Ini biasanya digunakan tekstur ini adalah untuk bingkai, ya, dalam gambar. Ini saya teruskan. Ini ada rumus-rumusnya, ya. Kita nggak bahas rumusnya, nanti bisa dilihat di YouTube. Kemudian ini, ya, ini contoh berbagai citra memiliki sifat tekstur yang berbeda-beda. Ini mungkin halus, ya. Ini biasanya dinding. Ini kasar, ini biasanya pohon, ya. Kemudian ada teratur. Nah, seperti ini teratur, ya. Fitur warna, ya. Fitur warna. Warna adalah salah satu fitur visual yang paling banyak digunakan dalam pengambilan gambar berbasis konten karena memiliki daya tarik yang tinggi, ya. Meski kita hanya dapat melihat tingkat abu-abu dalam jumlah terbatas, mata kita mampu membedakan ribuan warna dan komputer bahkan dapat mewakili jutaan warna yang dapat dibedakan dalam praktiknya, ya. Karena warna telah berhasil diterapkan untuk mengambil gambar karena memiliki korelasi yang sangat kuat dengan objek mendasari dalam sebuah gambar. Meskipun dapat menggunakan ruang waktu apapun untuk menghitung histogram warna seperti ASP, ALS, dan ruang warna, CIA telah ditemukan masukan warna yang lebih baik sebagaimana dibandingkan di ruangan RGB, ya, red, green, dan
blue. Karena ruang warna ini secara visual, perseptual, seragam dibandingkan dengan RGB. Ruang warna ini ternyata lebih efektif untuk mengukur kesamaan warna di tera gambar. Contoh sederhana, deteksi citra memanfaatkan fitur warna adalah membedakan paprika berwajah merah dan hijau ya. Nah, RGB ini kalau untuk apa tadi paprika berwarna, tapi kalau ada CMYK ini untuk percetakan ya, sering kita lihat. Kemudian kita masuk yang E, yaitu topologi. Sebuah citra digital dapat diwakili oleh satu atau lebih properti topologi yang biasanya mewakili bentuk geometris dari sebuah citra ya. Karakteristik menarik dari sifat topologi ini adalah ketika perubahan dilakukan pada gambar itu sendiri ya, seperti peregangan, reportasi, rotasi, perskalaan, sensasi atau transformasi, di mana sifat gambar ini tidak berubah. Akibatnya sifat topologi ini bisa sangat berguna dalam karakteristik gambar dan dapat digunakan sebagai citra khas dari konten gambar untuk digunakan dalam pengambilan gambar berbasis konten. Nah, itu tadi ya untuk materi hari ini ya, terkait dengan yang namanya restorasi dan peningkatan citra ya, atau peningkatan gambar. Demikian bisa dilihat nanti di materi kuliah ini di YouTube, dan silahkan diberikan pertanyaan dan komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.